KM 93 tahun 2019. Ini master plan-nya Bandara Udara Manukito. Ini bukan rahasia, silahkan diunduh. Nah, ini rencana pengembangannya semuanya ada di sini. Ini kebutuhan runway, apa kemudian di dalam sisi daratnya itu isinya apa saja. Kalau dulu Boeing 737 1.800, sekarang Boeing 737 sudah semakin kurang armadanya. Sekarang sudah lebih banyak 737 seri 300, sekarang kan sudah seri 800, sudah seri 900, itu lebih panjang, butuh runway-nya tentunya lebih banyak lagi. Emang dalam apa market base Master plan? master plan-nya bandara itu selain kepanjangan runway dari 1.600, ada kemudahan apa yang dalam rencana? Jadi dalam master plan itu semuanya sudah diungkapkan, kebutuhan terminalnya, kebutuhan apronnya, kebutuhan runway-nya, semuanya sudah dihitung. Komplit itu Pak? Komplit semuanya sudah, termasuk kebutuhan apakah ke depan kita perlu pengisian bahan bakar minyak untuk pesawat udara. Di penerbangan itu ada 3 musim, ada low season, ada middle season, ada peak season. Jadi musim rendah, musim menengah, dan musim peak itu musim padat. Kalau peak season itu mau Natal, tahun baru, lebaran, tambah kita di NTT, khususnya Paskah, itu termasuk yang peak season, itu banyak orang yang akan melakukan. Nah, musim sekarang ini masuk low season. Tidak ada event-event tertentu yang membuat orang harus bepergian, kecuali memang dia pebisnis, orang kantoran yang harus melaksanakan tugas. Kalau penerbangan itu setiap hari dan isi penumpangnya dalam satu pesawat itu cuma sedikit, tentunya kan rugi. Jadi penerbangan ini menjadi 3 bulan kemarin 3 kali seminggu, sekarang 4 kali seminggu, itu adalah bukan karena keterbatasan, tetapi memang karena sekarang ini penumpangnya jadi kurang berangkat. Mereka mau terbang tiap hari, siapa yang mau rugi? Nah, kalau musim pasca Natal tahun baru tentunya boleh jadi bukan cuma setiap hari, tapi dalam 1 hari mereka nambah penerbangan. 1 hari bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Jadi dia masih mengikuti demand penumpang. penumpangnya. Tidak ada hubungannya dengan kondisi. Karena dulu kan setiap hari. Kalau Mas bertanya, apakah ada hubungannya dengan terbatasnya kapasitas kita? Oh, kemarin setiap hari, sekarang ini apa hubungannya? Nggak ada kan? Ya. Lalu yang berikut, sekarang maskapainya ada berapa yang beroperasi di sini? Masih satu. Satu yang sini. Ya. Dulu sempat Transnusa ya. Sekarang ini Transnusa sudah tidak bermain di ATR. Oh. Jadi armada ATR-nya itu sudah dilepas, mereka dijual, mereka sekarang Transnusa bermainnya di Boeing, pesawat yang lebih besar. Tentunya kalaupun saya minta mereka untuk terbang ke sini, nggak bisa masuk. Karena dasar pacu itu. Ya, karena kapasitas kita cuma 1.200. Jangankan kita di sini darat bukan aja nggak bisa besar Boeing. Boeing itu minimal panjang runway saya 2.000 meter. Yang belum bisa. Antara 1.800 sampai minimal 1.800 itu besar Boeing. Kalau dulu Boeing 737 1.800, sekarang Boeing 737 sudah semakin kurang armadanya. Sekarang sudah lebih banyak 737 seri 300, sekarang kan sudah seri 800, sudah seri 900, itu lebih panjang, butuh runway-nya tentunya lebih banyak lagi. Master plan itu sampai dengan tahun 2025 sudah dijadwalkan bahwa bukan dijadwalkan, direncanakan dan diharapkan bandara itu sepanjangnya 1.500. Selama ini kan kita kendala dengan lahan. Kemarin alhamdulillah sudah diundang oleh Komisi 2 untuk membicarakan masalah lahan untuk pengembangan bandara, lahan pengembangan bandara yang dianggap masih bermasalah, dan kemarin sudah ada hasilnya. Kemudian dari pertemuan kemarin juga bahwa akan diupayakan pembebasan lahan di sebelah barat. Sebelah barat itu
untuk menjamin keselamatan penerbangan. Teman-teman tahu sekarang ini kita penerbangan datangnya cuma dari laut, berangkatnya ke arah laut. Kenapa tidak dari darat sana? Itu pohon-pohonnya tinggi semua, pohon kelapa. Kami tidak bisa tebang untuk menghindari pohon kelapa itu karena tanah itu masyarakat. Tapi kalau sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah, kan kami tebang tidak ada yang protes. Jadi dari sisi keselamatan dengan pembebasan lahan dari sisi barat, tentunya pelayanan di bandara udara semakin baik. Pengembangannya sampai dengan 1.600 itu selama ini tetap kami dorong, kami ajukan ke pemerintah pusat, baik ke bertambahnya ke sebelah barat maupun ke sebelah timur yang ke arah laut. Hanya mengenai kapan itu selama ini kami lakukan terus, begitu ada anggaran bisa dicairkan, bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat, akan dilakukan. Karena tahun ini anggaran semuanya terbatas. Kalau ditanyain kapan besok, tahun depan bisa nggak? Tahun depan kita tidak bisa memastikan. Kalau ada anggaran kita lakukan, kalau tidak ada anggaran ya kita ajukan lagi di tahun berikutnya. Ke depan tentunya mendekati tahun politik ini, anggaran boleh jadi terbagi. Yang tadinya belum fokus sama pesta politik, tentunya ke depan anggaran terbagi. Di perhubungan saja anggaran yang ada di kementerian dibagi untuk sekian banyak. Kalau boleh saya sampaikan, untuk Kementerian Perhubungan itu unit pelaksana teknis darat, laut, udara, kereta api, kemudian PPSDM pendidikan itu lebih dari 600 di udara saja bandaranya 173. Jadi kalau anggaran 1 triliun dibagi ke 173 bandara itu dapat berapa? Oh, dengan panjang landasan pacu sekarang untuk meningkat ke 1.600 target, berapa lagi yang harus dibebaskan oleh pemerintah daerah? Sekarang ini kemarin hasil pembicaraan rencana pembebasan ke arah barat itu minimal 150 meter dari ujung landasan. Syukur-syukur bisa dibebaskan lebih, tentunya lebih baik. Kalau ditanya butuh apa panjang yang dibutuhkan, sekarang runway kita 1.200, tentunya butuh 400 lagi untuk dapat menjadi 1.600. Dan perpanjangannya itu bisa ke sisi darat, bisa ke sisi laut. Kalau ke sisi darat butuh pembebasan, kalau ke sisi laut butuh dibebasin nggak? Sebenarnya tidak dibebasin karena pemerintah sudah tinggal administrasi dan perencanaan penelitian mengenai dampak lingkungan AMDAL sudah punya, master plan sudah punya, semua sudah bisa. Itu berarti bisa mungkin ada reklamasi lagi seperti itu. Ya, tentunya ada reklamasi lagi untuk kalau ke arah laut butuh reklamasi. Tidak terlalu dalam karena laut sebelah sana cukup dangkal. Iya, sisi timur. Kalau dikembangkan ke sisi darat, pembebasan karena bisa lebih jauh, jadi perpanjangannya bisa ke dua sisi, ke darat dan ke arah. Tidak bisa bekerja langsung untuk pembebasan lahan. Saya kepala kantor bandara di sini, jangankan Pak Lurah saja saya nggak boleh minta. Pak Desa saja, saya tidak bisa meminta Pak Desa. Pak Desa, saya cuma jalur koordinasi. Siapa yang bisa meminta Pak Desa? Tentunya Pak Camat. Siapa yang bisa meminta Pak Camat? Tentunya Pak Bupati. Nah, untuk masalah lahan itu butuh keputusan teritorial. Saya tidak punya wewenang untuk masalah teritorial, jadi itu utamanya di lahan. Kemudian untuk yang lain ke depan tentunya kolaborasi. Boleh apa saja, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan, pemerintah daerah boleh dan bisa melaksanakan
mengelola bandara selama dia mau dan mampu. Satu contoh bandar udara yang dikelola Pemda itu Malang. Bandar udara Malang itu dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi dia selama mau dan mampu mengelola bandar udara dengan seluruh operasional. Satu lagi Pak, mungkin ada bocor Pak, di bandara ini sudah ada luar sertifikat apa? Ini ya, gimana? Jadi gini, dalam pembangunan itu kami tidak boleh membangun di lahan lain. Dulu jalan keluar, jalan masuk, jalan keluar ini dan jalan masuknya masih punya pemerintah daerah. Di tahun 2022 kemarin kami mengajukan untuk pembuatan gapura dan pelapisan jalan, pembuatan trotoar, pemasangan lampu jalan untuk mempercantik jalan masuk dan keluar. Dalam pembahasan itu setelah ketemu dengan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, ditanyakanlah lahannya, Mas, ini dari ini sudah oke, bisa dilakukan pembangunan itu. Sekarang lahannya ini punya siapa? Mas, izin lahan itu punya pemerintah daerah. Secara informal saya sudah koordinasi dengan pemerintah daerah. Monggo silakan ditindaklanjuti kalau memang mau dilakukan perbaikan jalan.